Andi Rai. Baik sahabat Camis TV, acara ini tentunya juga telah memenuhi protokol kesehatan. Jadi insya Allah kita di sini sehat walafiat ya Kang ya? Iya, betul-betul. Dan juga teman-teman saya dari Bandung ini sudah melakukan tes swab antigen yang dimana semua negatif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tidak lama-lama lagi kita akan bertanya-tanya seputar Putra Pariwisata Jawa Barat 2021. Ayo kita mulai dari perkenalan terlebih dahulu. Ya. Baik sahabat Camis TV, di sini sudah ada 4 akang-akang Putra Pariwisata Jawa Barat 2021. Kita akan kenalan dulu lebih dekat. Silakan dari Putra Pariwisata Jawa Barat 2021. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldi Raif. Saya adalah Putra Pariwisata Jawa Barat 2021. Saya berumur 23 tahun. Saya berasal dari Kota Bandung dan profesi saya saat ini adalah seorang mahasiswa dan freelance model. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Algunadi, bisa dipanggil Aldi. Saya adalah Putra Ekowisata Jawa Barat 2021 dan saya berumur 19 tahun. Saya berasal dari Kabupaten Bandung dan profesi saya saat ini adalah freelancer dan insya Allah tahun ini saya akan daftar kuliah juga. Amin. Amin, mohon doanya juga ya. Iya. Dan ya terima kasih. Ya, silakan selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Andi Rai. Saya adalah Putra Ekonomi Kreatif Jawa Barat 2021. Umur saya 21 tahun dan profesi saya adalah pengusaha muda di bidang kuliner. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jabudiman. Saya Putra Pariwisata Port Runner Up 2021. Saya berusia 21 tahun. Sekarang saya berprofesi sebagai mahasiswa dan seorang pengajar. Saya berasal dari Kabupaten Sukabumi. Wow, itu dia sahabat Camis TV. Sudah kita perkenalkan ya Kang, ternyata profesinya, kegiatannya luar biasa sekali ya Kang ya. Ada yang baru jadi mahasiswa, ada yang jadi pengusaha muda, model, banyak sekali, ada yang juga udah ngajar. Tentunya saya juga kepo nih Teh Lala, dan juga pasti sahabat Camis TV juga kepo. Bagaimana sih perasaannya nih udah mendapatkan gelar yang akang-akang raih pada dada kalian itu? Silakan. Baik, kalau ditanya perasaannya sendiri ya, saya pribadi saya merasa bersyukur sekali saya diberikan kesempatan atau dipercayai menjadi Putra Pariwisata Jawa Barat 2021 dan tentu saja saya sangat senang sekali karena ini pageant pertama saya dan saya sudah dipercayai untuk memegang gelar ini gitu. Terima kasih. Luar biasa ya. Kalau untuk saya sendiri perasaannya gimana? Yang pastinya saya bersyukur karena saya telah diamanahi untuk menjadi Putra Ekowisata Jawa Barat pada tahun 2021 dan pastinya juga deg-degan karena ini adalah pageant yang pertama kali bagi saya dan pastinya saya juga masih perlu untuk belajar dan insya Allah saya masih berproses. Kalau saya sendiri ditanya soal perasaan, bagaimana gelar Putra Ekonomi Kreatif, itu sangat senang sekali dan lebih excited lagi untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Jawa Barat dan juga itu melatar belakangi dengan hobi saya juga. Jadi bisa sebagai landasan ke depannya untuk lebih maju lagi buat ekonomi kreatif di Jawa Barat. Iya. Untuk saya mungkin saya lebih bangga gitu ya bisa bergabung dengan pageant khususnya Putra Pariwisata Jawa Barat ini. Dengan ini saya bisa bekerja sama dengan teman-teman sekalian dan untuk mengembangkan pariwisata khususnya di Jawa Barat seperti itu. Oke. Iya. Untuk motivasi Akang nih mengikuti pageant terbesar di Jawa Barat yaitu Putra Pariwisata 2021, apa sih motivasi yang meyakinkan bahwa ingin mengikuti pageant terbesar ini? Kalau ditanya motivasi, tentu saja karena saya suka sekali tentang pariwisata. Motivasinya saya ingin terjun langsung mengurus ataupun
mengembangkan pariwisata terutama di Jawa Barat ini, karena saya lihat pariwisata di Jawa Barat ini sangat indah. Ya untuk saya. Jadi kalau ditanya motivasi, itu motivasi saya. Iya, luar biasa sekali. Kalau untuk saya, motivasi saya sendiri itu nggak beda jauh juga sama Kang Aldi. Jadi kita bisa lihat ya kayak di Jawa Barat kan banyak banget kayak pariwisata yang mana belum terekspos ke kancah umum, bahkan mungkin kancah internasional lah mungkin. Dan mungkin itu juga memotivasi saya bahwa seharusnya ini tuh pariwisata yang di Jawa Barat tuh bisa dikembangkan gitu, lebih dikenalkan ke masyarakat luar bahwa di Jawa Barat tuh ada ini. Jadi makanya itu sih cukup tertarik dengan pariwisata yang ada di Jawa Barat dan cukup tertarik juga untuk mengembangkannya. Kalau misalkan motivasi saya sendiri mengikuti pageant Putra Pariwisata Jawa Barat, itu juga melatar belakangi dengan hobi saya yaitu traveling, dan juga banyak sekali tempat pariwisata di Jawa Barat yang tadi bilang Kak Agunadi, jadi belum terekspos juga sama kancah lokal ataupun internasional. Sedangkan di Jawa Barat sendiri udah ada pariwisata yang diakui oleh UNESCO, yaitu di Geopark Ciletuh di Sukabumi. Nah, jadi ternyata pariwisata di Jawa Barat sangat berpotensi untuk mengembangkan pariwisata dan juga ekonomi di daerah-daerah tersebut. Baik, begitu saya termotivasi oleh seseorang seniman yang ada di daerah saya. Dia terus berkonsisten untuk memperkenalkan budaya-budaya daerahnya gitu ya. Khususnya kan saya dari Kabupaten Sukabumi. Nah, target saya itu memperkenalkan Kabupaten Sukabumi itu mempunyai budaya-budaya, punya pariwisata yang indah gitu ya, khususnya Jawa Barat. Dan mungkin setelah saya bergabung dengan pageant Putra Pariwisata ini bisa memperkenalkan ke dunia gitu. Wah, luar biasa sekali ya motivasinya, amin. Tentunya juga akan meningkatkan wisata-wisata yang ada di Jawa Barat. Betul sekali. Dan juga setelah motivasi, pasti mereka memiliki harapan pribadi terhadap wisata yang ada di Jawa Barat. Ya. Saya pengen dengar deh harapan kalian untuk wisata Jawa Barat sebagai generasi muda pencetus wisata nantinya. Ya baik, terima kasih. Kalau ditanya harapannya, tentu saja kita semua berharap di sini pariwisata di Jawa Barat, terutama di Jawa Barat, akan bisa lebih berkembang lagi, apalagi di era pandemi seperti ini, yang mana pariwisata sangat susah dikunjungi, dan juga sekarang sudah muncul aturan-aturan yang sangat susah dipenuhi. Jadi menurut saya semoga bumi cepat membaik sehingga pariwisata bisa bangkit kembali. Oh iya, untuk harapan saya untuk pariwisata yang ada di Jawa Barat, yaitu pastinya bisa lebih berkembang lagi. Dan karena kita pemuda nih, kita kan tumbuh atau lahir bersama era globalisasi, yang mana kita dimudahi dengan adanya teknologi yang dapat menyebarluaskan sebuah informasi kan. Nah, harapan saya adalah saya tuh ingin pemuda-pemuda saat ini itu dapat memberikan informasi tentang segala unsur pariwisata yang ada di Jawa Barat dan bisa dikembangkan oleh pemuda itu sendiri. Jadi bukan cuma kita menikmati tempat pariwisata, tapi kita juga harus melestarikannya ke kancah umum. Luar biasa ya. Kalau harapan saya sendiri tentang pariwisata di Jawa Barat, yaitu sama seperti ya harapan kita semua gitu. Jadi agar lebih dikembangkan lagi untuk pariwisatanya, karena pariwisata itu tidak hanya untuk berlibur ibaratnya, karena kayak misalkan contoh tempat yang kita sekarang kunjungi yaitu ada Ciung Wanara ini, karena di sini pun ada seputar pelajaran tentang Kerajaan Galuh dan juga berpariwisata soal kebudayaan-kebudayaan Ciamis yang ada di sini. Jadi tidak hanya untuk berlibur, ternyata berpariwisata pun sambil belajar juga itu bisa. Baik, tidak jauh beda dengan rekan-rekan semua. Mungkin harapan saya agar wisata di Jawa Barat itu lebih berkembang gitu, dengan adanya kita sebagai Putra Pariwisata Jawa Barat menjadi titik acuan dan informasi bagi masyarakat luar maupun masyarakat lokal gitu yang
belum teredukasi mengenai pariwisata. Gitu. Oke. Baik sahabat Ciamis TV, tentunya juga tadi sudah kita perkenalan ya Kang ya. Dan kita pengen tahu nih, apa sih program kerja dari masing-masing gelar di sini mulai dari Putra Pariwisata Jawa Barat apa kira-kira? Baik, kalau untuk saya sendiri, saya sebagai Putra Pariwisata Jawa Barat, saya ingin menggalakkan tentang bagaimana kita tetap bisa berpariwisata di era pandemi seperti ini. Karena jangan sampai tempat pariwisata atau tempat wisata, khususnya di Jawa Barat, mati atau berhenti karena adanya pandemi ini. Karena seperti yang kita ketahui, sekarang ini tempat pariwisata juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita tidak perlu takut lagi untuk bisa berpariwisata ke tempat yang kita inginkan. Seperti itu. Betul sekali. Nah sekarang program kerja dari gelarnya Putra Eko Pariwisata Jawa Barat. Kalau untuk program dari Putra Eko Wisata itu sendiri, jadi Putra Eko Wisata sendiri itu berfokus pada pariwisata yang berwawasan lingkungan. Nah, dengan mengutamakan aspek konservasi alam, sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Jadi kita lebih berfokus ke lingkungan pariwisata yang ada di alam, seperti pemandangan, lalu pariwisata alam-alam lainnya. Kita lebih fokus di lingkungan. Oke, sekarang dari Putra Ekonomi Kreatif. Kalau misalkan dari Putra Ekonomi Kreatif sendiri, pastinya lebih ke ekonomi di masyarakat. Jadi yang lebih mengembangkan usahanya, baik itu yang baru memulai ataupun yang ekonomi kreatifnya sudah lama didirikan tapi masih belum masih belum terekspos. Jadi belum banyak yang tahu. Jadi kita membantu untuk mengembangkan lagi dari segi ekonomi kreatifnya dan juga inovatif. Iya. Terakhir dari for runner up silakan. Mungkin untuk saya ikut serta dalam menjalankan program-program rekan-rekan semua untuk menghasilkan hasil yang kita inginkan. Salah satunya itu untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Jawa Barat. Wow, tugasnya luar biasa sekali ya Kang ya? Luar biasa sekali untuk ukuran anak muda seperti mereka. Dikasih program seperti itu luar biasa sih menurut saya. Sangat memiliki pembanan yang tinggi. Iya, dan juga tentunya akan menginspirasi semua orang di sini gitu ya. Bagus. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh dari aku nih, La? Boleh dong, silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin apa persyaratan? Mungkin banyak orang nih di luar sana, putra-putra Jawa Barat yang lainnya yang pengen ikutan juga nih bagaimana sih caranya dan apa aja persyaratan untuk menjadi seorang Putra Pariwisata Jawa Barat. Boleh Kang Aldi, Raif? Kalau ditanya persyaratannya, terutama persyaratannya yaitu adalah berdomisili di Jawa Barat tentunya. Kemudian memiliki ketertarikan di dunia pariwisata dan ingin terjun langsung dan ingin berkontribusi di dunia pariwisata itu sendiri. Gitu. Ada kriteria khusus, apakah harus tinggi atau misalnya ada minimal tingginya? Menurut saya pribadi ya, tidak ada sih kriteria khusus selama kita memiliki kemauan dan keinginan untuk mengembangkan pariwisata di Jawa Barat khususnya. Kalian semua bisa ikutan. Jadi ditunggu untuk tahun depan ya. Silakan sahabat Ciamis TV yang ingin mendaftar, boleh aja ya. Bagi putra-putra terbaik Ciamis, ayo daftar. Ya, betul sekali. Ya, dan mungkin saya ingin bertanya kepada Algo Nadia, selama kegiatan ataupun selama karantina, ada nggak sih saingan yang terberat? Oh, saingan terberat ya? Iya, ketika karantina. Oh, pastinya kalau misalnya ditanya saingan terberat, itu pasti semua finalis lah, karena punya kualitas masing-masing. Mungkin misalnya yang paling terberat itu adalah diri sendiri, karena kita harus mempunyai sebuah kualitas yang mana dari kualitas ini tuh bisa menjadikan kita seorang pemenang, dan dengan mempunyai sifat kompetitif juga terhadap finalis-finalis lainnya, dan tentunya kita dituntut untuk menjadi lebih berwawasan tentang ilmu pengetahuan. Itu yang menjadikan kita menjadi seorang pemenang. Oke, luar biasa sekali ya. Terus ketika nanti ada kendala ataupun ada yang terberat, ada nggak sih motivasi diri sendiri itu bagaimana sih? Motivasi diri sendiri ya. Yang pertama paling saya percaya pada diri saya sendiri kalau kita semua itu mempunyai keunikan masing-masing, dan as we know berbeda itu baik, dan saya selalu
memotivasi diri saya sendiri bahwa selama kamu punya keunggulan dirimu, ya udah gitu. Tunjukin ke orang kalau kamu tuh unik, kamu tuh berbeda, kamu tuh baik, kamu tuh emang deserve, kamu tuh pantas buat jadi pemenang. Gitu. Percaya diri ya harus ya. Percaya diri pasti. Ya, betul. Biasanya jawabannya mencerminkan banget remaja Jawa Barat yang berkualitas dan berpotensi tentunya ya. Betul sekali. Ya, kita untuk merefreshing pikiran kita nih biar nggak mumet. Kelihatannya tegang dari tadi. Tegang sekali wajahnya, kaku ya, banget. Kaku banget. Kita akan game dulu. Gamenya apa lah? Jawab cepat. Nah, di sini nanti kita akan berikan pertanyaan dan silakan akang-akang menjawab secara cepat pilihan dari yang saya berikan nanti. Kasih contoh. Misalnya ikan atau kucing. Kucing. Nah, seperti itu. Boleh langsung aja? Boleh. Untuk pertanyaan pertama ini ada setiap orangnya dikasih 5 sampai 6 pertanyaan. Kita akan mulai dari Kang Aldi Raif terlebih dahulu. Kang Aldi Raif, jawab cepat. Iya. Tanjung Pinang atau Bandung? Untuk sekarang Bandung. Ada untuknya ya. Job dance atau duty PPJB? Duty PPJB. Duty PPJB atau model? Model. Wow. Diputusin atau mutusin? Diputusin. Makan risol isi jengkol dapat 1 juta, makan pizza 5 kilo dalam waktu cepat. Makan risol dapat 1 juta. Doa mata duitan juga ya. Menang kita. Algunadi atau Andi? Andi. Ciamis atau Bandung? Bandung, karena saya berasal dari Bandung. Luar biasa. Oke, next ya. Terima kasih Kang Aldi. Oke, Kang Algunadi, siap-siap ya. Jawab cepat pertanyaannya pertama adalah kerja apa kuliah? Kuliah. Wah, luar biasa. Kuliah di tempat yang diinginkan tapi tidak bahagia atau kuliah di tempat yang tidak diinginkan tapi bahagia? Kuliah di tempat yang tidak diinginkan tapi bahagia. Wow, bahagia ya. Kuliah atau PPJB? PPJB. Wow. Jalan-jalan ke Bali naik motor atau jalan-jalan ke Jakarta jalan kaki? Jalan-jalan ke Bali naik motor. Luar biasa ya. Capek lah. Andi atau Ijal? Andi. Ciamis apa Bandung? Bandung. Gak ada yang milih Ciamis. Ada 2 orang gak ada yang milih Ciamis. Baik. Oke. Pindah lagi ya, kita langsung ke Andi. Oke, jawab cepat Kang Andi. Dicopot gelar atau terus dijelekin tapi tidak dihargain? Terus dijelekin tapi nggak dihargain. Pengalaman ya? Enggak juga sih. Cilokba meroket kemana-mana atau jadi artis papan atas? Cilokba meroket kemana-mana. Amin. Amin. Makan ikan tiap hari tapi digaji atau makan tahu tiap hari tapi Makan tahu. makan tahu? Iya. Ada apa dengan ikan? Dia itu faktanya dia tidak suka ikan. Iya benar. Tapi tadi pengen mancing. Ya, apa alasannya itu? Suka mancingnya doang sih. Oh, ikannya nggak suka Nggak ya? suka. Suka mancing-mancing berarti ya? Mancing keributan. Bukan juga ya. Dipeluk atau meluk? Dipeluk. Dipeluk. Berarti manja. Iya. Ijal atau Aldi? Aldi Raif. Aldi. Aldi Raif. Bandung atau Ciamis? Bandung. Wah, kembali ya, kita tidak ada lagi nih poin buat Ciamis. Kalau suruh milih aku Ciamis ya. Iya, Soalnya dong. baru sehari di Ciamisnya kan belum tahu. Oh iya. Coba kalau ini pertanyaannya nanti pas beres acaranya. Bisa jadi berubah. Bisa jadi Berubah ya. Nanti kita akan eksplor wisata dulu. Iya. Oke. Silakan untuk pertanyaan terakhir, Kak Ijal, Kang Ijal ya, siap-siap. Jawab cepat. Sukabumi atau Bandung? Sukabumi. Sukabumi. Kuliah atau mengajar? Kuliah. Kuliah. Kuliah abadi dong. Sukses di Sukabumi tapi banyak teman atau sukses di Bandung tapi tidak banyak teman? Sukses di Sukabumi, banyak teman. Oke. Tidak skincare seminggu atau tetap skincarean tapi tiap hari ke pantai? Tidak skincare seminggu. Aldi apa Algunadi? Algunadi. Bandung atau Ciamis? Ciamis. Milih Ciamis juga. Gua soalnya punya dendam kayak gitu. Oh my Ya, karena god. saya kan Nggak bukan bisa dari dilupakan. Bandung, jadi bisa pilih. Berarti dia nggak milih. Coba tadi kalau pilihannya Bandung apa Sukabumi, pasti saya pilih Sukabumi. Oh, berarti Oke. kita pilih sekarang Sukabumi atau Ciamis? Sukabumi. Terakhir pertanyaan. Kang Aban atau Kang Fadli?
sebelumnya saya tidak bisa memilih itu karena mereka berdua Itu request merupakan pertanyaan sih. Manajer saya yang membimbing saya di Putra Pariwisata Jawa Barat ini. Oke. Oke, boleh dong berikan tepuk tangan yang paling meriah semuanya. Wow, luar biasa. Game sudah kita, itu gimana rasanya, enjoy nggak hari ini? Udah enjoy ya. Enjoy ya. Gimana games terus? Ternyata memang cerdas-cerdas ya. Apapun pertanyaannya mereka langsung percaya diri menjawabnya. Iya. Dan tidak ada keraguan. Luar Betul. biasa. Itulah Putra Pariwisata Jawa Barat. Baik nih Kang, tadi sudah games ya, tentunya juga sudah memanas dan juga sudah enjoy tentunya. Kita lanjut ke pertanyaan lagi. Ini pertanyaan buat Kang Aldi Raif. Ya, apa sih yang akan ketahui tentang Ciamis? Yang saya ketahui tentang Ciamis, yaitu Ciamis baru saja berulang tahun yang ke-379 pada tanggal 12 Juni kemarin, yang mana saya berharap Ciamis bisa dapat lebih berkembang lagi, terutama di sektor pariwisatanya, dan Ciamis bisa menjadi kota yang sangat indah pariwisatanya. Kemudian semoga Ciamis bisa lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Oh, luar biasa. Dan juga Ciamis punya slogan baru ya lah ya. Oh Ya. iya, Ciamis bangkit. Ciamis bangkit. Bangkit dari ekonomi kreatif, dari freestyle dan sebagainya. Itu slogan baru Ciamis ya tahun sekarang. Oke, pertanyaannya sekarang buat Al Gunadi ya. Kang Al Gunadi, Ya. ini kan sedang ada di Ciamis nih. Ya, Ang tahu nggak sih, sebutkan 3 objek wisata 3 yang objek ada di ya. Ciamis yang Ang ketahui aja. oh siap. Karena sobat Ciamis, sahabat Ciamis TV pengen tahu. Siap. Yang pastinya banyak ya tempat wisata yang di Ciamis. Contohnya kayak Curug 7 Cibolang, terus Kampung Kuta, Ya. terus ada Puncak Bangku, lalu ada situs Ciung Wanara Kamulian. Itu adalah tempat wisata yang high recommended buat dikunjungi. Tadi yang disebutin Puncak Bangku itu salah satu wisata Ya, ekowisata. Nah, bisa tuh dikunjungi buat yang Jadi, pecinta alam. saling Nah, berkesinambungan saling ya berkesinambungan, tentunya di sini juga. Dan di tempat ini juga nanti akan ada wisata lain yang akan kunjungi nanti. Ya, Masih siap, spesial Kak. lagi pokoknya ya. Ya. Kita ke Kang Andi ya. Di era masa pandemi ini bagaimana sih cara mempromosikan wisata tentunya di daerah Jawa Barat biar lebih dikenal lagi oleh orang lain, oleh seluruh Indonesia? Ya karena sekarang kan lagi masanya pandemi COVID-19, jadi kita bisa memanfaatkan sosial media yang ada. Contohnya kita bisa misalkan berkunjung ke satu tempat, kita membuat video singkat, seperti contohnya aplikasi yang lebih happening itu ada. Contohnya kayak TikTok, kita bisa membuat video singkat dengan background yang unik dan juga lagu-lagu yang lagi hits gitu. Jadi biar masuk ke TikTok jadi bisa lebih dikenal lagi. Dan juga selebihnya kita bisa menggunakan sosial media yang lain untuk membuat infotainment news. Contohnya di Line kita bisa memilih menu-menu yang ada bersih Jawa Barat, pariwisata yang ada di Jawa Barat. Luar biasa sekali. Sosial media ini. Itu yang paling berpengaruh sih Iya, di masa betul. globalisasi pada saat ini. Saya untuk Ijal ya, Kang Ijal. Ya. Apa sih kendala terberat ketika melaksanakan program? Tentunya untuk bukan terberat sih ya, mungkin ini merupakan apa sih kendala kita bersama gitu ya, karena COVID-19 itu. Nah, tapi di sini dengan adanya COVID-19 kita tidak menutup kemungkinan untuk tidak menjalankan program kita. Kita selalu mencari ide-ide baru untuk mempromosikan atau memperkenalkan pariwisata kita khusus di Jawa Barat kepada halayak dengan menerapkan salah satunya protokol kesehatan, terus dengan membatasi wisata gitu ya, dan memanfaatkan sosial media tentunya ya, seperti itu. Semua itu gara-gara COVID. Tapi tetap kita harus berkarya ya di masa pandemi ini, kita harus tetap berkarya dan berpotensi untuk menggali skill kita sendiri. Baik sahabat Ciamis TV di Bang Berada, tadi sudah kita bincang-bincang dengan 4 akang dari Putra Pariwisata Jawa Barat. Tentunya wah begitu menarik ya pertanyaan dan juga jawaban yang menginspirasi buat kita tentunya juga untuk mempromosikan wisata yang ada di Jawa Barat. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada akak-akak yang sudah menghadirkan ataupun meluangkan waktunya berkunjung wisata eksplor wisata di Ciamis.
Dan terakhir juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh media partner mulai dari Ciamis TV, Galuh ID, Putra Fotografi. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung acara kegiatan hari ini. Tentunya aktivitas Putra Pariwisata Jawa Barat di Ciamis tidak hanya di sini saja, karena keempat Putra Pariwisata Jawa Barat akan mengunjungi situs Jambansari dan juga akan berwisata kuliner di Warung Jeruk. Tak lupa juga akan mengunjungi salah satu pelaku ekonomi kreatif Ciamis, dan terakhir besoknya kita akan melakukan photoshoot di Mapolagi. Oke, jadi gimana kakak masih semangat hari ini? Masih luar biasa ya. Banyak sekali rangkaian kegiatan yang akan kita sibukkan untuk sahabat Ciamis TV di sini, dan mungkin kita akan melanjutkan berwisata di situs Ciwarara Karakter ini. Udah siap ambil lagi? Luar biasa. Ayo, langsung. Terima kasih dan akhirnya saya Alhamdulillah. Dan saya Anggit Semuana. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.